Shalom jemaat sekalian, bersyukur kita dipersatukan dan bertemu lagi dalam persekutuan doa malam ini secara online. Tak terasa waktu terus berjalan tanpa kita bisa menghadangnya. Bagaimana kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kita, sekalipun kita menghadapi kenyataan hidup yang penuh pergumulan di masa pandemi ini. Hidup bukan soal berapa lama waktu kita ada di dunia ini, namun bagaimana kita harus belajar berjalan dalam kehendak Bapa di surga dan meneladani ketaatan Kristus yang sudah menebus kita selama kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Untuk itu, jemaat sekalian, dengarkanlah panggilan persekutuan doa kita malam hari ini. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaan, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Tuhan pencipta dan penebus kita sangat tahu detail perjalanan hidup kita. Anugerahnya kita telah ditebus, dikuduskan, dan dibenarkannya. Mari kita belajar bersama. Hidup menyenangkan hati Bapa seperti Kristus dan memenuhi panggilannya, taat dan setia sampai akhir hidup kita. Mari nyanyikan pujian sampai akhir hidupku. Siapapun engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu buatkanku, dasarku percaya. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidup. Aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu buatkanku, dasarku percaya. Ini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, bukan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti
menyerahkan persekutuan doa dalam pimpinan dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih ya Tuhan, Engkau berikan kesempatan ya Tuhan kami bisa menikmati, bisa mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini ya Tuhan. Ini sebuah anugerah dan kasih-Mu ya Tuhan, setia kepada kami ya Tuhan. Tuhan, biarlah persekutuan doa pada malam hari ini ya Tuhan menguatkan hati kita Tuhan, menguatkan iman kita Tuhan untuk menjalani di dalam kehidupan kami ini Tuhan, supaya tidak lepas dari anugerah dan perintah-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati ibadah pada malam ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur doa. Haleluya, amin. Yesus mengundang, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan beban pun ringan. Mari langkah demi langkah kita terus ikuti langkah pimpinannya, terang kebenarannya, firman-Nya yang memberi kita kehidupan. Nyanyikan pujian, ikut Yesus. Ikut Yesus tempuh jalan yang nyata, bunga lebat atau sumber air yang sejuk. Hatiku senang bila Yesus memimpinku, menuju ke surga pasti ikut. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpinku mau ikutnya. Ku ikut Yesus tempuh jalan bahaya, badai topan awan gelap merintangiku. Hatiku tenang bila Yesus memimpinku, ku takkan hanya di sisiku. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana yang pimpinku mau ikutnya. Ikut Yesus tempuh jalan yang susah, aku ingin berdekat pada Tuhanku. Hatiku aman bila Yesus memimpinku, tibaku di surga yang besertaku. Ikut Yesus, ikut Yesus, ke tempat manapun ku ikut Yesus. Ikut Yesus, ku mau ikut Yesus, kemana ya pimpinku mau ikutnya. Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu yang hidup, firman yang menjadi pengajaran di dalam hidup kami, firman yang menuntun kami kepada kehendak-Mu. Berkatilah kami yang saat ini telah datang, duduk diam di hadapan-Mu, Roh Kudus yang bekerja untuk kami boleh memahami dan terlebih boleh menghidupi firman-Mu ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, renungan firman hari ini adalah tentang ketaatan, yaitu milikilah ketaatan Kristus. Kita akan membaca di dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 11, tetapi
Saya akan membacakannya ayat 5 sampai 8 saja. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu berasal dari kata taat yang dalam kamus bahasa Indonesia atau KBBI diartikan sebagai tunduk atau patuh. Saudara melihat dari arti katanya, yaitu tunduk dan patuh, maka kita bisa melihat bahwa ini adalah hal yang tidak mudah dilakukan pada masa sekarang ini. Ya, sebagai contoh, sekarang ini ada banyak kasus di mana kita lihat anak tidak taat kepada orang tuanya. Bahkan yang sering terjadi, orang tualah yang taat kepada anak, selalu mengikuti keinginan anak, mengikuti segala kemauan anak dan sebagainya. Kemudian ada lagi saudara, istri tidak taat kepada suami. Yang sering terjadi, suamilah yang harus taat kepada istri. Misalnya mengikuti kemauan istri, mengikuti keputusan istri, ya, sehingga di dalam banyak hal seringkali apa yang dikatakan oleh istri itu adalah keputusan mutlak, ya, yang harus diikuti oleh suami. Dan pastinya masih banyak contoh yang lainnya. Jadi saudara, taat adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan. Namun firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali untuk kita memiliki ketaatan seperti Kristus. Saudara, kehidupan Yesus adalah teladan yang sempurna di dalam ketaatan. Ya, ketaatan Kristus adalah dikatakan di dalam Filipi pasal 2 ayat 8 bahwa ketaatan Kristus adalah taat sampai mati. Kita membaca di dalam ayat 8 dikatakan di sana, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Saudara, melalui firman Tuhan ini, hal yang sama juga Tuhan meminta, mewajibkan, dan bahkan mengharapkan umatnya untuk taat. Ketaatan Kristus yang dimaksud di sini adalah pertama saudara, taat yang berkomitmen, ya, memiliki janji untuk taat. Taat yang bersifatnya ikrar, artinya tidak dilanggar. Taat yang sifatnya konsisten, artinya terus-menerus tanpa dipengaruhi oleh keadaan atau situasi apapun. Dan yang terakhir adalah taat yang sifatnya mutlak, artinya ketaatan tanpa syarat, di mana untuk tidak memikirkan apapun, untuk tidak mengatakan apapun, untuk tidak melakukan apapun selain dari apa yang diperintahkan oleh Tuhan dan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maksudnya ini saudara, kita sering memilih-milih, ya, taat di satu sisi dan tidak taat di sisi yang lain. Misalnya saudara, ya, seringkali ada yang mengatakan, meskipun saya tidak beribadah, tetapi saya rajin melakukan perbuatan-perbuatan baik. Saudara, di sini nyata bahwa satu perintah dilakukan, tetapi perintah yang lain diabaikan. Dan ini bukan ketaatan yang dimaksud oleh Allah. Ketaatan mencakup keseluruhan perintah-perintah Allah. Saudara, kalau kita perhatikan, perintah ketaatan adalah kita melihat dimulai di dalam kitab Kejadian, saudara. Ketaatan merupakan perintah pertama Allah kepada manusia. Ketaatan juga adalah kehendak Tuhan
yang dikehendaki oleh Tuhan yang pertama kali kepada manusia pertama yang ada di Taman Eden atau Taman Firdaus. Tuhan memerintahkan untuk mereka taat kepada perintahnya, untuk tidak memakan buah di tengah Taman Eden. Yang ketiga, ketaatan juga merupakan satu-satunya standar moral yang saat itu ditentukan oleh Allah kepada manusia yang ada di Taman Firdaus. Ketaatan juga adalah satu-satunya syarat kepada manusia agar mereka tetap diperkenankan oleh Allah untuk tinggal di Taman Firdaus. Ketaatan juga merupakan satu-satunya hal yang menentukan nasib manusia mula-mula. Jadi kita melihat saudara bahwa ketaatan ini adalah perintah Allah yang pertama-tama yang dinyatakan Allah kepada manusia yang diciptakannya. Saudara, kita mengandaikannya. Misalnya, manusia pertama yaitu Adam dan Hawa saat itu taat kepada perintah Tuhan. Maka yang akan terjadi adalah tidak ada kesusahan bagi laki-laki untuk mencari nafkah. Tidak ada kesakitan bagi wanita untuk melahirkan. Tidak ada kutuk atas makhluk atau binatang yang diciptakan oleh Tuhan. Tetapi akibat ketidaktaatan, semua hukuman itu ditanggung oleh manusia dan semua ciptaan Allah. Saudara, kita perhatikan bahwa kegagalan untuk tidak taat adalah awal mula manusia jatuh di dalam dosa. Karena ketidaktaatan kepada firman Allah pastilah akan menghasilkan dosa. Saudara, tetapi syukur kepada Allah. Berita baiknya saudara bahwa murka Allah karena ketidaktaatan manusia yang pertama ini telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Sehingga manusia tidak lagi menerima hukuman yang kekal. Saudara, ketidaktaatan manusia mula-mula, ya, kalau kita lihat di dalam peristiwa kitab Kejadian, di mana di sana manusia dihukum oleh Tuhan, tidak boleh lagi menikmati Firdaus yang diberikan. Akan tetapi oleh anugerah Tuhan, saudara, keadaan manusia ini diubah menjadi orang-orang yang taat, yang layak masuk kembali ke Firdaus atau surga yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan janji itu dinyatakan Allah kepada kita sekarang ini. Karena apa, saudara? Karena salib Kristus telah menjadi jembatan bagi keduanya, saudara. Kita perhatikan di dalam Roma pasal 5 ayat 19 dikatakan di sana, oleh ketaatan satu orang, yaitu Allah, semua orang menjadi benar. Kemudian di dalam Ibrani pasal 5 ayat 8 sampai 9 dikatakan, dan sekalipun dia anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, Kristus telah memberi teladan sempurna akan ketaatan. Ketaatan Kristus pastinya banyak mengalami resiko, saudara. Tetapi Kristus tetap menunjukkan ketaatannya kepada panggilannya sebagai juru selamat manusia yang melibatkan masa depan hidup umat manusia. Ketaatan Kristus bertujuan supaya setiap orang yang percaya kepada Dia tetap menjadi milik Allah. Dan ketaatan Kristus juga bertujuan Ia menyelamatkan kita dari dosa. Ia melepaskan kita dari kuasa maut atau iblis. Dan Ia menghindarkan kita dari kematian yang kekal. Kita bersyukur, saudara, bahwa Kristus adalah di dalam rupa manusia. Ia taat demi menyelamatkan saya dan saudara. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, di dalam Alkitab, khususnya tokoh-tokoh di dalam Perjanjian Lama, juga menjadi contoh ketaatan bagi kita sekarang ini. Mereka yang taat selalu mendapat perhatian khusus dari Allah. Contohnya, saudara, yaitu Nuh. Ketika Tuhan memerintahkan untuk membuat bahtera yang besar,
Dan Nuh kita melihat ia taat kepada perintah Allah tanpa ia bertanya, untuk apa batra dengan ukuran yang begitu besar itu dibuat? Untuk apa batra itu dibuat di atas bukit? Alkitab menyatakan bahwa Nuh taat kepada perintah Allah tanpa tawar-menawar, tanpa banyak klaim atau banyak yang dipertanyakan kepada Allah, tetapi di sana dikatakan Nuh taat kepada perintah Allah. Kemudian kita melihat juga kehidupan Abraham ketika Tuhan memerintahkan untuk membawa anak tunggalnya, putra satu-satunya, dibawa dan akan dijadikan sebagai persembahan korban. Kita melihat di sana bahwa Alkitab menyatakan Abraham taat tanpa ia bertanya, mengapa putra tunggalnya dipilih Allah untuk menjadi korban sembelihan. Abraham memilih taat kepada perintah Allah. Saudara, kemudian kita melihat juga di dalam kehidupan Daniel. Daniel ketika ia disuruh untuk menyembah raja, untuk menyembah ilah-ilah lain, tetapi Daniel tetap berketetapan untuk taat hanya menyembah Allah Yahweh saja. Meskipun pada saat itu saudara, nyawanya terancam, di mana ia akan dimasukkan di dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap taat kepada Allah dan firman-Nya. Dan yang terakhir, kalau kita melihat masih banyak lagi ya tokoh-tokoh di dalam Alkitab dan bahkan di dalam kehidupan para rasul. Ya, contohnya adalah Paulus, saudara. Ya, Paulus di mana-mana ia menderita. Ia mengalami penganiayaan, bahkan di penjara, di dalam ruang penjara yang sangat sempit. Tetapi mengapa ia rela menghadapi semuanya itu? Karena ketaatannya, harga yang harus dibayar. Karena ketaatannya, ketundukannya kepada Kristus dan perintah-perintahnya. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus, tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini, sekali lagi mereka mendapat perhatian khusus dari Allah. Dan di sana dikatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidupnya diperkenankan oleh Allah. Orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Allah. Saudara, taat adalah bagian dari iman kepada Kristus. Ya, tidak mungkin saudara seseorang menyebut dirinya beriman jika ia tidak taat kepada Tuhan dan kehendaknya. Jikalau ia tidak taat kepada firman Tuhan, tidak mungkin seseorang itu disebut orang yang beriman. Taat adalah hidup yang memiliki keserupaan, yaitu di dalam hal pikiran, perasaan, atau sifat dengan Kristus. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, bagaimanakah ketaatan kita di dalam masa-masa yang sulit ini? Masihkah sekarang ini Tuhan mendapati kita sebagai umat yang tetap taat, dan ketaatan kita tidak berubah dalam situasi dan keadaan apapun? Saudara, mari kita menjadikan Kristus sebagai teladan di dalam ketaatan. Kita memiliki komitmen untuk tetap taat. Kita bisa berikrar, yaitu tidak melanggar. Kita tetap memiliki hati yang konsisten, terus-menerus dan mutlak, tidak bersyarat, tidak dipengaruhi oleh keadaan dan situasi apapun. Kita memilih untuk taat kepada Kristus. Contohnya apa, saudara? Di dalam masa-masa yang sulit ini, Tuhan memanggil kita untuk tetap taat di dalam beribadah, taat di dalam bersekutu kepada Tuhan, taat untuk berdoa, taat untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang. Saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, tanpa ada tanya, tanpa ada memilah-milah, yang ini saya taati, yang ini saya abaikan. Tuhan mau kita taat kepada Dia. Kita taat sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Maka hidup kita dikenan di hadapan Tuhan. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, tokoh-tokoh Alkitab juga telah membuktikan ketaatan mereka kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan bahkan sampai akhir hidup mereka.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Wahyu dikatakan bahwa mereka yang tetap taat dan tidak goyah, dikatakan firman Tuhan bahwa kepada mereka lah akan dikaruniakan mahkota kemuliaan, mahkota kehidupan, seperti yang dijanjikan Allah kepada mereka yang taat sampai akhirnya. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah kita tetap memilih taat di dalam keadaan apapun, di dalam situasi apapun. Bagian kita adalah menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana hidup kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu, tetapi kami tahu Tuhan bahwa kami jatuh bangun untuk melakukannya. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami kembali bagaimana kami hidup memiliki keserupaan dengan Yesus untuk taat dan bahkan taat sampai mati. Dan juga tokoh-tokoh iman di dalam firman Tuhan memberikan contoh bagi kami. Mereka tetap taat dalam situasi dan keadaan apapun. Tolong kami Tuhan memiliki iman yang kuat, iman yang tetap, bahwa sungguh hidup kami didapati Tuhan tetap memiliki hidup yang taat, dan hidup kami ini boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersyukur kebenaran firman Allah malam hari ini membimbing kita lewat Roh Kudus supaya kita bertumbuh menjadi manusia baru yang makin serupa Kristus. Hidup dalam ketaatan bukanlah perkara yang mudah dalam menjalani hidup sebagai anak-anak Tuhan yang penuh kesulitan dan tantangan iman. Sehingga kita makin menyadari butuh anugerah Tuhan dan kekuatan Roh Kudus untuk membimbing kita belajar taat. Mari sebagai permohonan doa kita supaya kehendaknya makin nyata dalam hidup kita, nyanyikan pujian saatnya. Saatnya dia akan genapkan pada saatnya. Tunjukkanlah padaku, mengertikan kehendak-Mu, ku mau taat padamu Tuhanku. Saatmu, saatmu, Kau kan genapkan pada saatmu. Ku mau serahkan diriku, ku mau puji nama-Mu, ku mau puaskan hati-Mu Tuhanku. Mari kita bersyukur Kristus yang taat pada kehendak Bapaknya untuk menggenapi karya penebusan yang dikerjakan dengan saat sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan, karena Yesus telah menggenapi dosa-dosa kita untuk menggenapi karya-karyanya di kayu salib. Dan ketaatannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan syukur dan doa. Amin. Mari kita berdoa supaya tiap-tiap keluarga, orang tua dan anak-anak belajar hidup taat pimpinan Tuhan melalui bimbingan firman Allah tiap hari yang kita baca. Renungkan dan doa-doa kita diarahkan seturut kehendak-Nya dalam segala pergumulan apapun hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, kami ucap syukur Tuhan untuk anugerah yang Kau berikan buat kami. Kami ucap syukur setiap keluarga yang Kau pelindungi, senantiasa Kau berkati setiap keluarga kami Bapa. Berkati juga anak-anak kami,
Ajari kami senantiasa untuk selalu taat kepadamu dalam keadaan apapun Bapa. Supaya kami berpegang pada firman-firman-Mu dan perintah-perintah-Mu Tuhan. Supaya kami setiap hari melakukan segala sesuatu untuk kami berpegang pada firman-Mu. Supaya ajari kami senantiasa untuk taat kepadamu Tuhan. Apapun yang kami lalui, setiap kesulitan ataupun kemudahan itu Bapa, kami percaya Kau akan bimbing kami setiap saat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Doa bagi bangsa kita upaya konsentrasi pemerintah mengatasi COVID-19 karena angka kematian di Indonesia yang makin tinggi, dan Tuhan menolong supaya ekonomi bangsa kita ditopang supaya kita bergerak dan tidak terjadi resesi karena campur tangan Tuhan, dan ekonomi bangsa kita masih terus bisa berjalan di pandemi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberkatilah negaramu ini. Tuhan Yesus, kiranya Engkau mengubahkan dari yang semakin banyak tapi semakin mengecil Tuhan Yesus untuk penjumlahan yang terkena COVID-19 ini. Kiranya Engkau memberkati selalu, kiranya Kau kurangkan selalu, sehatkanlah selalu negaramu ini Tuhan Yesus, dan berkatilah juga untuk perekonomiannya. Kiranya memberkatilah juga keluarga-keluarga untuk perekonomian, cukupkanlah selalu, berkatilah orang-orang yang mungkin di PHK ataupun lagi menganggur Tuhan Yesus. Kiranya memberkatilah selalu dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kepadamu, ke dalam tangan-Mu selalu. Haleluya, amin. Demikian semua rangkaian persekutuan doa kita telah usai. Kiranya kehadiran dan bimbingan firman Allah memberkati kita. Sebelum kita akhiri, mari kita nyanyikan pujian Selidiki aku. Hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Tolonglah aku dan berilah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku sedang setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Akhirnya kami sekeluarga yang bertugas mengucapkan, Oleh anugerahnya bertumbuhlah menjadi manusia baru yang makin serupa Dia, dan milikilah ketaatan Kristus. Amin.